tim kelola sama Juan ya, silakan Juan foto ya supaya teman-temannya bisa paham. Silakan. Terima kasih. Kebijakan stabilisasi dalam makro perekonomian adalah merupakan tugas dari pemerintah sebagaimana yang selalu dianjurkan oleh Presiden dan misalnya sederhana saja tentang sistem ekonomi yang mengandalkan kebijakan individu dalam perekonomian yang membebaskan sepenuhnya kepada masyarakat untuk berlaku dalam perekonomian tidak akan mengalami mengapa? Karena setiap individu hanya selalu berusaha untuk memaksimalkan keseruan saja, baik dalam rangka mempertahankan kondisi ekonominya, melemahkan kondisi ekonomi lokalnya, atau karena tidak kepedulian ekonomi terhadap kehidupannya. Sejarah menunjukkan bahwa kepentingan individu selalu saja berbenturan dengan kepentingan individu lainnya, karena berbedanya pemahaman dan nilai-nilai karena ajaran agama, prinsip sosial atau masalah budaya bawaan bentukan individu yang berbeda cara pandang dan kepentingan akan menimbulkan praktek pemasaran yang jauh terhadap yang lemah dan praktek memanfaatkan situasi, misalkan saja praktek menghalalkan segala cara akan berbenturan dengan praktek yang selalu melihat haram dalam perekonomian. Kehadiran pemerintah yang berfungsi sebagai regulator diharapkan dapat menjembatani semua kebutuhan dan masalah masyarakat yang timbul dalam praktek menjalankan perekonomian. Masalah dalam praktek perekonomian yang sering muncul sudah dijelaskan secara ringkas pada bagian awal pembahasan makro ekonomi adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pemberian anggaran dan belanja negara dalam beberapa maksud untuk mempengaruhi jalan perekonomian. Sebagaimana juga melalui suatu rumah tangga individu, maka pemerintah sebagai suatu rumah tangga nasional juga mempermemerlukan pendapatan untuk biaya seperti operasionalnya sehari-hari, seperti misalnya mengaji, pegawai negeri, mengatur dan mengurus negara dan pemerintahan lebih jauh. Adapun uang yang dijadikan pendapatan pemerintah yang terutama dalam suatu negara adalah pajak yang dihitung oleh masyarakat. Selain itu, tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri, pendapatan dari perusahaan negara dan lain sebagainya. Jangan
pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemerintah membangun jalan trans antar provinsi, maka diharapkan sektor swasta sekali untuk mengembangkan daerah yang dilewati jalan trans tersebut. Di satu sisi, pemerintah menghambat investasi antar provinsi, koordinasi seperti daerah dan juga untuk mengembangkan desa dan upaya sektor lapangan. Kemudian untuk menanggulangi inflasi, caranya adalah dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber BL akan menyebabkan adanya gap inflasi. Bertambahnya permintaan sementara penawaran tetap akan menyebabkan naiknya harga-harga yang akan mendorong inflasi secara umum. Untuk itu maka pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak progresif, mengendalikan ekspansi kredit, menyerap daya beli tambahan dan merangsang tabungan sukarela. Kemudian cara selanjutnya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dalam jangka pendek, perekonomian internasional selalu mengalami fluktuasi siklis yang tidak moderat sehingga akan memperburuk nilai tukar (term of trade). Pendapatan bisnis dan pendapatan nasional akan turun. Pada masa begini, pemerintah dapat